Aduh, saya aja kalau ngomong susah, Pak. Ini berusaha Sama untuk saya aja komunikatif begitu. ngomong diagnostik aja angeleran pilates sudah kalah. Iya. Bersyukur aja masih bisa berkomunikasi. Alhamdulillah. Amin. Oke, saya mulai ya karena sudah jam 13.01 nanti saya Oh iya, persiapkan agar oke. lebih cepat begitu. Recording in progress. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai sesi diskusi kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Ya. Oke, terima kasih. Nah, di sesi ini sebelum kita mulai membahas tentang kerangka kurikulum dan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu kita bermain mengingat terlebih dahulu ya. Siap? Siap. Nah, Bapak Ibu semuanya sering menonton televisi? Sering. Saat ini sinetron apa yang sedang booming, Bapak Ibu? Oh, Ikatan saya Cinta. enggak. Oh, enak tahu loh. Anak saya RTV soalnya. Oh, RTV. Oh, beda ya. Oh, pakemnya berita. Padahal nggak tahu nonton loh Bu Isti. Oh, enggak benar. Cuma pada demam Aldebaran sama siapa itu? Siapa itu enggak sama juga. Iya, istri saya mau ke situ saya larang langsung. Jangan sampai tercebur dalam dunia. Virus. Iya, takutnya virusnya nanti di rumah tangga makin romantis begitu ya. Aduh. Wong Pak Eko kalah ganteng karo Aldebaran kok piye? Itu padahal adik saya. Nah, di sini kan di tayangan televisi itu tentu pasti ada iklan ya Bapak Ibu untuk mendanai mereka begitu. Nah, di sini saya akan memberikan clue. Silakan diteruskan. Ini termasuk iklan apa? Pasti kalau di sekitar rumah sering terdengar suara ini. Terereng. Terereng. Itu kira-kira iklan apa? Dilanjutkan Es krim. Kalau di tempat di sana apa? Sari roti ya. Ya, kalau itu Sari roti. Sari roti juga seperti itu. Ada yang terereng, susu murni nasional itu juga ada loh. Ya. Kalau mungkin di Tahu bulat ya juga ini. Iya, tahu bulat juga itu. Punya saya tahu bulat itu yang sering ke rumah Bu. Gemawang. Gitu. Sama toet gitu. Apa cilok atau batagor atau apa itu? Kalau mungkin kalau dikenal jika di tayangan TV itu ada salah satu penyanyi yang menyampaikan, hah, aku jadi duta sampo lain, gitu kira-kira iklan apa Bapak Ibu? Sampo Pentin. Ternyata Anggun Cicasmi. Oh iya, hafal ya. Jadi anak-anak kira-kira hafal ya tidak Bapak Ibu tentang iklan-iklan seperti itu? Jangankan iklan Bu, orang kemarin di TikTok saja sering kali kita melihat besar pasak daripada gitu nggak bisa. Tapi kalau bikin apa itu yang tarik sis semongko gitu kan. Oh iya, tarik sis semongko. Ini Presiden Indonesia nggak tahu nih Atta Halilintar pakai celometan aja tahu. Jadi mereka sebenarnya mengikuti zaman dan mengikuti apa yang kita lihat setiap hari ya. Jadi semuanya itu kan dari kebiasaan. Jadi Bapak Ibu semua kita harapkan kalau dalam pembelajaran kita ingatkan mereka dengan cara pembiasaan-pembiasaan yang bisa kita terapkan sehari-hari. Mungkin ini ada satu iklan lagi yang bisa dilihat kira-kira kalau kita melihat foto ini apakah yang terlintas di benak Ibu Bapak semuanya? Kembali ya. Ini ada iklan terkenal sekali. Betul. Iya. Masih ingat Ya, bagaimana mie instan itu. mie instan ini ya? Ini aja sampai
Sarimi aja tetap namanya Indomie. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau di saya super mie Bu, Oh, bukan super mie. Indomie. Sama. Iya, Kalau di super tempat mie. saya ya mau beli mie sedap ya bilangnya tuh Mbak super mie. Super Beli mie. Indomie ya, beli super Mungkin mie. marketingnya ke saya duluan super mie daripada Oh, Indomie. gitu ya. Oh, marketingnya lebih dulu. Beruntung nggak mie burung dara gitu ya, ternyata itu datangnya terakhir. Apa mie Eko gitu ya, saya malah tertekan. Pak Eko. Oh iya benar. Nah, mungkin Oke, itu oke. saja sedikit membuat kita refresh begitu ya pada siang kali ini. Nah, di siang kali ini kita akan membahas tentang kerangka kurikulum dan profil pelajar Pancasila. Saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah terlihat semua Bapak Ibu? Belum Bu, masih proses. Oh iya. Belum. Masih susah ya? Masih gelap Bu, mungkin nyalakan lampunya dulu. Mati lampu ya Bu di situ. Aduh. Tidak ya. Share screen-nya mungkin belum diklik yang bawah itu Bu. Sudah ya? Belum. Sudah. Sudah. Oke, sudah. Bagus ya, sip. Iya. Bagus sekali. Oke, di sini Bapak Ibu semuanya, untuk diskusi kali ini kita akan membahas tentang kerangka kurikulum dan profil pelajar Pancasila yang bisa saya pahami. Mungkin kalau nanti ada kurangnya dan salahnya, mohon dikoreksi ya Bapak Ibu semuanya. Oke, ini kerangka kurikulum dan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi kita sudah menyimak pembahasan dari Bu Erna tentang pendidikan yang memerdekakan atau merdeka belajar bagi peserta didik dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Tentu ini untuk sekolah penggerak kita diharapkan untuk memerdekakan peserta didik sesuai dengan kodrat alam mereka dan kodrat sejarah. Nah, di sini di pembahasan kerangka kurikulum tentu Bapak Ibu semua tidak asing ya bahwa sekolah penggerak itu memberikan pembaharuan pembelajaran agar kita dapat lebih aktif untuk memahami karakteristik peserta didik. Nanti yang banyak berubah itu kan di capaian pembelajaran, terus alur tujuan pembelajaran, kemudian asesmen. Nanti ada asesmen yang tadi Pak Eko sampaikan, ada asesmen diagnostik, terus kemudian non-kognitif dan kognitif. Nah, di sini pembaruan yang akan terlihat itu tentang bagaimana pembelajaran itu bisa atau dicampur direlevansi dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini kita juga harus paham apa itu struktur kurikulum yang ada di sekolah penggerak dan kemudian bagaimana atau apa saja prinsip pembelajaran dan asesmen. Di sini pembaruan yang akan terlihat pada pembelajaran atau di sekolah penggerak itu ada 3 komponen, yaitu bahwa nanti di sekolah penggerak itu akan berbasis kompetensi, di mana kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dirangkai menjadi satu kesatuan yang dinyatakan dengan capaian pembelajaran. Nanti untuk capaian pembelajaran ini Bapak Ibu sudah ketahui bahwa akan diberikan oleh pemerintah gitu. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang harus fleksibel, di mana kita kemarin sudah belajar bahwasanya capaian pembelajaran itu memiliki fase-fase. Kalau di SMP itu adalah fase B, Bapak Ibu, saya bertanya, fase dalam capaian pembelajaran itu ada berapa? Mungkin Pak Eko Fase atau Bu Erna? pembelajaran
Ya, Fase ada sampai E ya. sampai E. A, B, C, D, E, F, F, F. E atau F? Sampai berapa, F, Mas? F. Sampai F perguruan tinggi. F sampai SMA itu ada 2. Kelas 1 itu fase E, kelas 2, 3 itu fase F. Iya. Iya. Kalau SMP satu fase. Mantap, berarti sudah paham sepertinya. Ada 4 ya, A, B, C, D, E, F begitu. Ya, jadi karena kita berada di SMP, maka fasenya ada di fase D, di mana per fase itu maksudnya fase itu adalah peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Kemudian secara fleksibel yang kedua, ada muatan atau konten. Ini biasanya muatan kontennya itu akan dikurangi Bapak Ibu semuanya agar kompetensi kita itu tercapai begitu. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga. Pembaharuan yang ketiga itu ada penyematan karakter Pancasila, di mana di sini yang dimaksudkan adalah sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin yang ada di kelas itu dengan disipliner yang lainnya. Seperti kalau nanti kita sudah membuat alur tujuan pembelajaran, nanti akan ada ini profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pembaruan yang selanjutnya ketika nanti kita menerapkan program sekolah penggerak, itu ada struktur kurikulum sekolah penggerak nanti dari PAUD, SD, SMP sampai SMA. Tidak terlihat. Oke. Bapak Ibu terlihat tidak ya di layar? Terlihat, bisa didengar? Oh ya, oke. Di sini ada perubahan struktur mata pelajaran agama di SMP. Yang nanti akan terlihat itu sebenarnya tidak banyak terlihat juga, karena dulu ketika kita menggunakan kurikulum 2013, JP kita juga masih 3 jam. Dan saat ini ketika nanti program sekolah penggerak diterapkan, kita juga masih menggunakan per minggunya itu 3 JP. Jadi masih sama ya Bapak Ibu, tidak dikurangi ya Bapak Ibu. Ya, karena memang kata Pak Emad, memang pembelajaran agama dan PKN itu adalah yang harus bisa pakem begitu. Jadi tidak ada yang dikurangi. Dan JP per tahunnya ada 108. Kemudian guru mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika. Nah, di program sekolah penggerak ini kan memang kita berbasis online, apalagi di masa pandemi ini kita dituntut untuk bisa mahir teknologi, tapi kita juga tidak boleh mengindahkan bahwa materi itu juga penting begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu masih ingat ketika pembelajaran profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada berapa? Beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif, jujur. Kreatif itu terakhir, ya. Jujur. Berkebinaan tunggal, Berkebinaan tunggal. Global. Iya, terus mandiri. Mandiri, ya. 6 itu kayaknya lingkaran gitu, terus 3 gitu. Ya, betul. Kayaknya Nah, visual. Nah, itu loh, bisa ono loh, 6 loh. Oh iya. Nah, ini fungsinya ketika kita bertanya dulu, padahal sebenarnya jawabannya sudah ada begitu. Nah,
Di sini profil pelajar Pancasila benar ada 6 tadi. Tentu ketika kita nanti sudah memberikan pengajaran pada peserta didik, diharapkan dari ke-6 itu kita akan memberikannya pada siswa atau peserta didik, terutama pasti karena kita guru agama, pasti profil pelajar Pancasila yang pertama. Begitu. Nah, di sini profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Itu definisinya Bapak Ibu. Nah, di sini ada. Nah, karena kita sebagai guru agama tentu ini ketika dalam kita membuat capaian pembelajaran, kemudian modul ajar, kita tidak lupa menuliskan pasti ini ada. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini karena pembelajaran agama tentu mewujudkan bagaimana peserta didik itu dapat dekat kepada Tuhannya dan memiliki akhlak yang baik kepada sesama manusia, begitu. Alam pun juga seperti itu, negara pun juga seperti itu. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang kedua, ada kebinekaan global. Di sini bahasa gampangnya kalau kebinekaan global itu anak itu harus dapat mengenal dan menghargai budayanya. Jadi mereka itu juga harus dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Jadi misalkan ia suku Jawa, tidak boleh ia meremehkan suku yang ada di Papua, seperti itu. Jadi mereka harus tetap toleransi antar budaya. Kemudian berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Profil pelajar Pancasila yang ketiga, yaitu mandiri. Mandiri itu apa Bapak Ibu? Ada yang paham tidak? Maksudnya yang bahasa gampangnya. Mandiri. Kalau anak-anak sering bilangnya mandiri itu mandi sendiri. Anak mampu menggunakan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan sesuatu ya, tugas yang harus dilakukan mungkin. Ya, mampu menyelesaikan ya. Oke, ya benar, mampu menyelesaikan atau bahasa gampangnya mereka sadar diri. Jadi apapun yang menjadi tugas mereka, mereka harus sadar diri untuk melaksanakannya. Next ya Bapak Ibu, ini tentang profil pelajar Pancasila yang keempat, yaitu bergotong royong. Sesuai dengan asas-asas Pancasila tentu kita tahu bahwa ada kata gotong royong. Nah, maksudnya gotong royong ini ketika dalam pembelajaran tentu peserta didik diharapkan mampu atau melakukan kolaborasi serta memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama dan lingkungan yang ada. Nomor 5, bernalar kritis. Di sini bernalar kritis kalau kita pahami Bapak Ibu, mungkin kita menggunakan kurikulum 2013 atau bahkan masih ada yang KTSP atau dua-duanya, biasanya kan kita paham bahwa bernalar kritis itu tentu dibutuhkan begitu Bapak Ibu. Misalkan kita harus objektif, harus menggunakan scientific approach, kemudian menggunakan hal-hal yang membuat mereka itu mampu berpikir kritis. Nah, yang terakhir yang sering terngiang di benak kita yaitu kreatif. Di sini pelajar Indonesia itu diharapkan menjadi pelajar yang kreatif, yang menghasilkan gagasan-gagasan atau karya yang orisinil dan memiliki keluasan berpikir. Jadi biar nanti kalau mereka sudah besar, mereka sudah dewasa, diharapkan mereka menjadi
orang-orang yang bisa membantu negara begitu. Selanjutnya, Bapak Ibu terlihat tidak ya di layar ya? Masih terlihat? Oke. Nah, di sini ada ringkasan dimensi elemen profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya ambil dari LMS ya Bapak Ibu. Di sini tentu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pasti akhlaknya itu harus beragama, kemudian akhlaknya itu harus pribadi, mereka itu harus memiliki sopan santun kepada diri sendiri, kepada manusia yang lain, kepada alam, dan kepada negara. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya seperti ringkasannya saja. Kemudian apa kegunaan profil pelajar Pancasila? Kegunaan profil pelajar Pancasila ini untuk yang pertama, sinergitas antara tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, dan tadi filosofi profil pelajar Pancasila atau Merdeka Belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf, filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengkonstruksi dari visi pendidikan Indonesia. Jadi ada dua kerangka ya Bapak Ibu, dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan dari UU nomor 20 tahun 2003. Nah, kegunaan profil pelajar Pancasila yang selanjutnya, kegunaannya adalah sebagai kompas. Di sini kemudian ada pertanyaan, bagaimana profil pelajar Pancasila itu diterapkan di kurikulum sekolah penggerak? Di sini bahasa gampangnya, profil pelajar Pancasila itu harus disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Jadi biasanya diterapkan dalam ekstrakurikuler, kita membuat proyek, kemudian intrakurikuler, dan kemudian sesuai tadi, visi misinya itu sesuai atau tidak. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Kita kuis saja karena saya tidak bisa banyak berbicara ternyata sepertinya. Oke. Ya. Bapak Ibu, yang di atas ini terlihat ya? Yang berjabat tangan ini itu apa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu? Gotong royong. Berjabat tangan, gotong royong. Oke, kita cek ya. Bukan. Loh, Yang buat logo yang salah. sepertinya salah logo deh Bu Isti. Oh iya, salah logo ya. Tuhan kan nggak kelihatan kok dijabat maksudnya. Kan ini pasti saling yang sopan santun itu, yang berakhlak mulia. Kemudian. Tapi itu asli ya. Memang itu ya Bu ya. Iya, memang Logonya emang itu. memang itu. Baru sadar ya. Jadi biar Ya. kita paham logo profil pelajar Pancasila ya. Nomor 2, ada bentuk orang, kemudian ada layarnya. Kira-kira apa? Nalar kritis. Ini enggak yang ini. Yang apa yang gambar lampu ini yang kreatif mana kreatif? Kreatif. mana? Kalau kreatif itu terlihat jelas, Pak. Kalau kreatif itu terlihat jelas. Pasti bentuknya seperti itu. Ah, iya ini kreatif paling bawah ini kreatif. Yang mana? Yang ini? yang lampu ini loh Bu Isti. Oh, yang lampu itu ya. Kita lihat nanti, kita urutkan dulu. Yang ini, yang Berarti orang. kan yang ini Yang orang dulu, orang ada layarnya di depan. ada layarnya.
berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kalau nomor 2 ini sudah terlihat karena ada kata globe. Betul kan Bapak Ibu? Berwawasan global. Iya, kebinekaan. Ya berkebinekaan global kok berwawasan global. Ada kuncinya, gampang sekali. Yang ini yang mungkin agak susah. Orang ada layaknya. Mandiri mungkin. Mandiri. Bagus. Hore. Usaha 20.000. Oke, selanjutnya. Terus yang ini, yang keempat. Yang tangan ini pasti gotong royong, kreatif ya ini. Ya, ini. Ya betul. Bernalar kritis. Betul. Yang mana sih? Iya, yang ada banyak tangan, gotong royong. Kemudian yang ini. Lampu kreatif. Pengaturan ini bernalar kritis. Kemudian yang lampu terakhir. Ya jelas itu kreatif. Ternyata masih susah membedakan yang mandiri ya. Saya malah gagal fokus sama yang beriman bertakwa. Oh iya, harusnya gambar bintang berarti. Iya. Ada bintangnya Pancasila. Iya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya hasil diskusi kita pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin nanti jika ada salah dan kurangnya bisa ditambahi Pak Emat begitu ya. Sekian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hilang belum ya? Halo? Recording stopped. Oke. Sudah? Masih Pak ada Emat. share screen-nya Bu. Ini Bu. Iya. Di juga Sudah. nggak bisa dibuka Bu. Belum. Share screen-nya dipencet lagi. Share screen. Oh, yang atas. Yang atas itu loh. Oh, yang ini. Yang hijau-hijau atas itu. Oh, yang ini. Itu. Iya. Di situ stopnya. Udah ini. Udah stop. Masih. Udah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Pas waktunya ini di grup juga saya baca Pak Emat sudah memanggil. Oh ya? Tidak ada kesempatan untuk istirahat. Di sini gimana nanti kita lewat ya Bu Erna akan memberikan linknya seperti itu. Ya, nanti saya Jadi kita ikuti dulu kegiatan kan paling lambat sampai jam 6. Iya. Mungkin nanti Bu Erna bisa sambil nyambi-nyambi lah, kita tunggu pokoknya linknya gitu saja. Oke. Terima kasih ya Bu Erna sudah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kami. Ini Pak Sugirti gimana nanti kita rembukan ya, kalau misalnya Pak Sugirti minta tolong ya, mungkin kita luangkan lagi. Tapi kasihan gitu misalnya. Saat ini beliau mungkin juga sangat sekali, sangat butuh bantuan. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sudah Bapak cukup. Ibu. Oke, sama-sama. Oke.